Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siapa yang membawa sukacita di tempat ini? Siapa yang membawa sukacita bagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita percaya setiap orang yang menantikan kehadiran Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Dan ketika dia berjalan tidak akan pernah menjadi lelah. Amin. Kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Kita memujikan nama Tuhan. Bersama Tuhan kita akan tetap mendapatkan kekuatan yang baru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau punya iman Tuhan. Kami tidak akan pernah gentar atas hidup kami Bapa. Katakan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu. Kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganmu
menantikan Engkau Bapa. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang akan kami dapatkan Tuhan. Seumpama Raja Wali, dia akan terbang semakin tinggi dengan kepak sayapnya. Dan saat kami boleh berlari Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah menjadi lelah Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kananmu akan tetap menopang kami Bapa. Saat kami berjalan Tuhan, kami tidak akan menjadi lelah Tuhan. Sungguhlah kami yang terus akan menopang dengan tangan kananmu Tuhan. Di sinilah kami bersama-sama mau mengharapkan hadir-Mu dalam hidup kami Bapa. Hari Roh Kudus, ujilah kami Tuhan. Seberapa besar kami setia kepadamu, seberapa besar kami percaya, seberapa besar kami punya iman Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang sanggup melakukan sesuatu yang besar atas setiap masalah kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi
hanya hidup karena-Mu Tuhan. Kami mau belajar hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan dengan segala keterbatasan kami, Engkau Allah kami yang sanggup menyempurnakan setiap kami Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang mau taat dan setia bagi-Mu Bapa. Engkau Allah kami yang tidak melihat seberapa pintar hidup kami, seberapa kaya kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang tidak melihat harta kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang tidak melihat pikiran kami, kecerdasan kami. Satu hal yang pasti Engkau melihat hati kami Tuhan. Kiralah payah sikiara ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Satu-satunya pribadi ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang Jemaat katakan bagi Tuhan. Yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Engkau lebih besar dari apapun Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya
Engkau yang sudah dikaruniai bahasa roh, pakai bahasa roh untuk membangun imanmu. Engkau yang belum dikaruniai bahasa roh, pakai bahasa akal budimu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu, ucapkan terima kasihmu. Kalau engkau boleh ada hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Kirapayaralaya syekirata karapayaralaya. Kirapayaralaya syakarata karapayaralaya syeki. Kirapayaralaya syadarararararararara. Kirarararalaya syakarata karaparaparaparalalaya syeki. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang sudah ada dalam setiap kami memampukan kami untuk terus bergerak maju hari-hari ini. Meski masa yang sukar, meski masa yang tidak mudah, tetapi kami percaya ketika kami melilitkan hidup kami, ketika kami mendekat lebih erat dengan Engkau, ada kekuatan baru, ada anugerah baru, ada sukacita baru, ada damai sejahtera baru, ada berkat-berkat yang baru, ada pengharapan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, itu karena anugerah Tuhan. Lanjutkan anugerah-Mu dalam hidup kami, karena kami tidak bisa hidup tanpa anugerah-Mu. Kami tidak bisa Tuhan menjalani hari-hari yang sulit ini tanpa penyertaan-Mu. Karena itu Tuhan, biar terus hidup kami melekat dekat dengan Engkau, sehingga kami ada di dalam kedalaman dengan Engkau. Dan kami percaya kami adalah raja walinya Tuhan yang akan mampu mengatasi, naik terbang tinggi pada setiap persoalan hari-hari kami. Karena ada kemurahan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, pujian penyembahan kami itu adalah dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, berikan roh hikmat kepada kami, untuk kami boleh menangkap setiap pesan yang Engkau sudah sampaikan dan akan berikan dalam hidup kami. Sekecil apapun yang bisa kami tangkap, kami percaya firman tidak akan sia-sia. Firman tidak akan kembali dengan percuma, tetapi firman akan mengerjakan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Tanpa pengurapan-Mu, apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak pernah akan ada artinya. Roh Kudus berbicara, biar hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu, perkataan dan pikiran Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan, sehingga jemaat boleh terberkati dan dibangun di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, semua yang percaya katakan sekali lagi, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Terima kasih buat seluruh pemuji yang sudah melayani di ibadah hari ini, dan juga pelayan sidang yang melayani di ibadah hari ini. Apapun pelayanan saudara, saya percaya mungkin nama saudara tidak ada tercantum di dalam jadwal, tetapi ketika engkau berdoa dari tempat duduk saudara, maka saya percaya anugerah Tuhan tetap sama, berkat Tuhan tetap sama. Amin saudaraku. Nah hari ini saudaraku, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar, nah kita saudaraku sekalian terus bergerak maju dari seorang yang bernama Bartimius. Nah hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita terus bergerak maju. Sebab kita tahu bahwa ada yang namanya berkat Tuhan, ada yang namanya anugerah Tuhan yang baru di balik setiap pergumulan kita. Baik, lebih dulu kita akan membaca bersama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kita akan membaca saling bergantian. Kita baca mulai ayat yang ke-24. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pergumulan Yakub dengan Allah.
Kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-24, Kejadian 32, ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya nanti membaca ayat yang ke-24 dan saudaraku terus bergantian ya. Kuning membaca ayat 25 dan seterusnya ayat 30 kita baca bersama-sama. Nanti Anda di rumah bisa membacanya mulai dari ayat yang ke-22, satu perikop ini ya. Baik saudaraku, saya akan memulai lebih dulu ayat yang ke-24 dari Kejadian pasal 32, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu memperesok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sampean mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu berbaglah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita belajar dalam kehidupan Yakub. Siapakah Yakub? Kita tahu bersama Yakub ini adalah keturunan daripada Ishak. Dan Ishak punya bapak namanya siapa saudaraku? Halo, nama bapaknya Ishak. Kakeknya Yakub siapa? Abraham, yang dikenal sebagai bapak orang percaya. Tapi kita melihat di sini saudaraku, sebagai keturunan orang percaya dan sebagai anak Tuhan, kalau boleh saya katakan demikian, Yakub ini juga tetap mengalami yang namanya pergumulan. Tadi saudaraku sekalian, ayat perikopnya dari ayat 22 kalau Anda mau membaca secara utuh sampai 32 ya. Dan saudaraku dikatakan demikian oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pergumulan siapa saudaraku? Yakub. Pergumulannya siapa? Yakub melawan siapa? Dengan siapa? Allah. Ada satu pergumulan dalam hidup Yakub. Melawan di sini bukan kemudian Yakub berani ya. Yakub kemudian saudaraku berontak sama Tuhan, tidak, tetapi kata di sini pergumulan Yakub dengan Tuhan ya. Kalau tadi ada ayatnya juga ya, melawan Allah. Bukan berarti kemudian Yakub jadi seteru, jadi musuhnya Tuhan. Tetapi Yakub bergumul dengan Tuhan, saudaraku, yang ketemu dengan dia di tepi mana saudaraku? Sungai Yabok. Dalam saat dia ketakutan mau ketemu sama Esau kakaknya. Dan saudaraku di situ Yakub mengalami yang namanya pergumulan dengan Tuhan lebih dulu. Di masa sulit Yakub dia mengalami yang namanya saudaraku sekalian perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya Yakub menamai tempat itu, tadi firman Tuhan yang kita baca bersama dikatakan Yakub namai tempat itu apa? Peniel. Di masa sulit Yakub ternyata saudaraku mengalami Tuhan. Nah saudaraku sekalian, kita melihat di sini bahwa saudaraku sekalian Yakub mengalami yang namanya pergumulan. Demikian juga mungkin kita hari-hari ini saudaraku. Kita mengalami pergumulan yang tidak mudah. Kita mengalami satu masa-masa yang mungkin sukar bagi kita saudaraku. Tetapi ketahuilah di masa yang sukar sekalipun, mengalami pergumulan apapun, sehebat apapun, tetap ada yang namanya berkat Tuhan. Yang amin 2 orang. Sehebat apapun pergumulan kita, tetap ada yang namanya berkat Tuhan. Amin saudaraku. Nah kita akan belajar di sini saudaraku sekalian, apa sih berkat Tuhan di dalam pergumulan kita. Mungkin kau berkata Bu Evi, kita ini punya Tuhan kan punya kuasa.
Dia menciptakan langit bumi seisinya saja hanya dengan dia berfirman. Bukankah dia punya pengertian? Bukankah dia bisa menyelamatkan aku? Bukankah dia bisa melewatkan? Mungkin jangan sampai itu namanya virus corona hadir di Indonesia. Atau mungkin jangan sampai virus corona ada di seluruh dunia. Bukankah Tuhan bisa lakukan itu, menyetopnya, memberhentikannya? Kenapa dia izinkan itu terjadi? Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak peduli hari-hari ini? Dan yang kena imbasnya bukan hanya orang-orang yang tidak atau belum kenal Tuhan. Tetapi semua orang, termasuk orang percaya, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang hari-hari ini terus berdoa untuk supaya wabah itu bisa lewat. Wabah itu bisa pergi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar di dalam setiap apapun dalam hidup kita. Milikilah satu sudut pandang, bukan hanya yang negatif saja, tetapi juga milikilah sudut pandang yang positif. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu bukan hanya kita lihat dari kacamata yang buruk, tapi mari kita belajar juga lihat dari kacamata yang baik. Itu kunci bagaimana kita mau terus bergerak maju dan hidup kita jadi berkat walaupun saat ini saat yang sukar. Saudaraku, kalau kita melihat flashback sebentar, saudaraku, di era yang dulu sebelum wabah ini ada dan masuk ke Indonesia. Kita lihat di zaman dulu, saudaraku, bukankah saudara ini seringkali jadi orang sibuk? Kerja terus, ya. Lupa saudaraku sekalian, hari-harimu dengan Tuhan mungkin sudah enggak ada. Karena sibuk kejar duit, sibuk kejar emas, sibuk kejar prestise. Sosialisasi saja bisa dilakukan di warung atau di restoran atau di kafe. Betul apa betul? Ya saudara ya. Anda mungkin saudaraku sibuk lakukan rapat ini itu dan sebagainya. Sampai kita tidak bisa punya waktu dengan keluarga, apalagi waktu kita dengan Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, kalau hari-hari ini kita lihat, kita mesti banyak di rumah atau di luar? Halo? Di rumah atau di luar? Jangan dipikir masa sekarang ini sudah boleh dibuka semua ya. Saya lihat kalau saya pas ada keperluan mesti keluar, saudaraku, itu seperti orang-orang lepas dari kandangnya. Kuda yang habis dipingit lepas dari kandangnya. Penuh sesak. Ya. Mal, pasar, jalanan, saudaraku, macet. Padahal orang tidak tahu virus itu masih tetap ada. Orang tidak jaga tubuhnya. Kemarin di akhir minggu bulan yang lalu kita belajar untuk menjalani satu kesehatan di masa pandemi ini. Ada 5 hal yang saya sudah sampaikan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mereka lebih banyak sekarang kalau saya lihat banyak tinggal di rumah. Kalau tidak perlu mereka tidak keluar. Mereka menjaga tubuh kita, mereka kerja di rumah, mereka rapat kalau bisa di rumah ya. Mereka saudaraku meeting, pertemuan juga kalau bisa itu ada di rumah, komunikasi dengan keluarga lebih banyak. Bahkan komunikasi dengan Tuhan juga harusnya lebih banyak. Asal nih mau. Kuncinya apa saudaraku? Mau aja niat. Kadangkala orang saat sekarang saya lihat saudaraku sekalian, orang bisa pergi ke mall. Orang bisa pergi makan bersama di luar, pergi kemana wisata dan sebagainya saudaraku. Tapi lupa untuk urusannya dengan Tuhan. Tinggalkan itu yang namanya ibadah. Lalaikan yang namanya ibadah. Apalagi kalau kita mungkin punya alasan, aku kan di rumah punya anak masih kecil. Itu masih belum dihimbau, itu kan dihimbau suruh tinggal aja di rumah. Ya. Aku juga usianya mungkin sudah 60 tahun ke atas. Tidak perlu lagi datang beribadah, nyembah Tuhan. Tidak perlu punya saat teduh di rumah. Salah saudaraku. Justru ibadah itu mengandung janji bukan hanya di hidup ini saja. Tapi juga di masa kekekalan saudara. Amin saudaraku.
Karena itu harusnya lebih lagi hari-hari ini kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa pergi keluar, ngapain engkau enggak ibadah sama Tuhan? Dan kalau engkau enggak bisa beribadah pun, gereja sudah kasih fasilitasnya. Engkau bisa klik, saudaraku, engkau bisa buka, engkau bisa beribadah di sana di rumah bersama-sama dengan keluargamu. Nah, hari-hari ini mari kita belajar dalam hidup ini. Bukankah itu sesuatu masa yang sebenarnya saya sebut itu baik, sesuatu yang indah hari-hari ini. Kita bisa lebih punya banyak waktu dengan keluarga, kita bisa lebih banyak waktu dengan Tuhan. Kita juga, saudaraku sekalian, jadi punya gaya hidup yang hemat. Kalau dulu mau ke gereja itu milih baju dulu. Besok aku ke gereja, bajuku yang apa ya? Wah, ini udah ada pakainya lagi. Aduh, ini aku ganti aja. Wah, karena apa? Dilihat orang. Tapi sekarang kita punya gaya hidup hemat. Banyakan kan di rumah. Ibadah juga di rumah, saudaraku. Jadi paling tidak pakai baju tidak harus baru. Anda bisa pakai baju asal pantas Anda beribadah. Meskipun di rumah, jangan pakai kaos singlet. Ibadah, saudara. Apalagi maaf kata buka baju. Hanya dada, saudara. Itu yang cowok-cowok biasa gitu ya. Sambil klekaran, klekaran. Tiduran sambil camilan. Saudara pikir Tuhan itu siapa? Biarpun engkau ibadah di rumah, ayo hargai, saudaraku. Saya mengapresiasi sama keluarganya Mbak Ita. Ada di sini Mbak Ita enggak ya? Pak Jono. Saya dikirim foto. Waktu itu, saudaraku, enggak tahu sampai sekarang masih ada enggak ya? Dia kumpulin kalau hari Minggu ya, kumpulin tetangganya terdekat dia. Bahkan kalau ada perjamuan kudus disiapkan itu anggur sama hostinya, saudaraku. Saya kasih foto. Itu seperti ibadah beneran, ada kursi ditata, ya kasih TV yang besar. Mungkin saudaraku nggak bisa kasih duit, tapi hidup keluarganya Mbak Ita bisa jadi berkat buat keluarga di sekitarnya, tetangga di sekitarnya. Amin. Mereka enggak nyantai ibadahnya sambil duduk-duduk, sambil mungkin ngomong sana ngomong sini. Enggak, serius saya lihat fotonya. Dan disitulah Tuhan hadir. Katakan Tuhan hadir. Omnipresent. Biar hanya di rumah berkatnya sama. Tapi kalau Anda bisa beribadah ke gereja, ayo langkahkan kakimu, jangan males. Engkau bisa cari makan di warung, engkau bisa ke pasar, engkau bisa lakukan aktivitas. Kenapa yang 1 minggu sekali engkau lalaikan? Padahal Tuhan yang menjamin hidup saudara. Walaupun masa yang sulit, hari-hari ini tetap ada berkat Tuhan. Nah, kita akan lihat bersama apa sih berkatnya di masa pergumulan kita yang sulit ini. Yang pertama, pergumulan itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, kisah Yakub yang tadi kita baca, itu punya satu biografi, punya satu kisah kehidupan. Yakub ini adalah orang yang suka nipu sesuai dengan namanya, penipu. Dia tipu tidak cukup kakaknya Esau, tapi Yakub juga nipu ayahnya. Ya saudara ya. Dia berlaku sebagai Esau supaya dikasih hak kesulungan, diberkati sebagai anak sulung. Pakai bulu-bulu karena dia badannya ini halus, tidak seperti Esau yang berbulu. Ya, sehingga berkat kesulungan itu turun ke atas Yakub. Yakub juga tipu itu kakaknya Esau, saudaraku. Yang lagi kepanasan, berburu di padang. Dan Yakub ini, saudaraku, dia masak itu sup kacang merah, saudaraku. Dan saudaraku sekalian, Yakub kasihkan itu dengan cara Esau mesti bayar. Apa saudaraku? Hak yang dia miliki sebagai anak sulung kepada Yakub. Pamannya juga begitu. Dan akhirnya dia juga ditipu. Tabur apa saudaraku? Tuai. Kita perhatikan Yakub dengan berbagai macam cara, saudaraku. Dia menghalalkan untuk mencapai tujuannya. Bukankah itu juga merupakan gambaran hidup kita yang selalu merasa hebat tanpa Tuhan? Tidak perlu Tuhan, aku punya akal, aku punya pikiran, aku punya pengetahuan, aku punya kekuatan, aku punya keterampilan. Tidak perlu Tuhan.
Hari-harimu bukankah itu engkau jalani saudaraku, tanpa kita hidup bergantung kepada Tuhan. Mari kita belajar dalam hidup kita. Kalau saat ini kita hidup di masa pandemi ini, itu membuat saya dan saudara itu punya hidup bergantung kepada Tuhan. Jangan pakai akal kita, jangan pakai kemampuan kita. 0, 0 saudaraku, kosong. Dulu mungkin saudaraku, kita bangga-banggakan olahraga. Kita bela-belain olahraga. Sampai ibadah aja ditinggal untuk olahraga. Tapi lihat, Tuhan bikin itu stadion-stadion. Pada apa saudaraku? Tutup. Anda mungkin dulu banggakan namanya kerja saudara. Oh rame. Sampai aku itu nolak-nolak orang. Uang datang. Tapi lihat, Tuhan izinkan virus corona datang. Dan krisis itu terjadi. Usaha banyak bangkrut. Toko-toko sepi. Dan masuklah yang namanya krisis. Terjadi. Pekerjaan mesti tutup dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita bangga-banggakan namanya pergi jalan-jalan wisata. Ke luar negeri atau kemanapun tempat. Tuhan buat itu yang namanya penerbangan-penerbangan banyak ditutup sampai hari ini masih ada. Belum semua penerbangan buka saudara. Kalau mungkin dulu saudaraku sekalian kita membanggakan yang namanya saudaraku sekalian jalan-jalan shopping di mall. Mall tutup. Baru-baru ini aja dibuka tapi masih sepi. Hotel-hotel juga tutup. Kemarin saudaraku Hotel Santika ya tutup sementara sampai kapan nggak ngerti. Yang ada di mana itu? Pontianak. Dulu kita mungkin bangga-banggakan oh ini ya pekerjaan, uang, apapun kita banggakan. Tapi hari ini tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita boleh hari ini ada di sini, masih dengan tubuh yang sehat, masih bisa makan, masih bisa saat ini kita enggak greges-greges badannya, ya, tenggorokan enggak sakit, badan kita sehat. Tadi Anda kesini di scanner, ya, suhu tubuh saudara. Masih 37 ke bawah, masih sehat, masih bisa makan, masih bisa duduk di sini beribadah. Itu anugerah Tuhan. Amin. Ayo bilang kanan kirimu, itu anugerah Tuhan. Karena itu hidup mesti bergantung dengan siapa saudaraku? Dengan Tuhan. Yang kedua kita belajar, lewat pergumulan yang sukar ada berkat Tuhan. Karena pergumulan itu mengubah yang namanya karakter kita. Saudaraku, kesulitan merupakan satu proses yang seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk dan memurnikan kita. Ketika saya dan saudara bisa menerima segala sesuatu dengan sikap yang benar, dengan hati yang benar, maka saudaraku sekalian, sesungguhnya kita sedang membuang sifat buruk kita dan mengganti dengan sifatnya Tuhan, karakter ilahi dalam hidup kita. Lewat kesulitan kita diproses Tuhan untuk punya sabar. Betul saudaraku? Untuk punya apa saudaraku? Sabar. Saya sama suami saya tadi malam ngobrol-ngobrol tentang ibadah kita. Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali gitu ya. Dan satu hikmat yang Tuhan taruh buat suami saya. Belajar sabar. Belajar apa saudaraku? Sabar. Nek enggak sabar langsung buka kita 3 kali ibadah. Saya tidak pengen nanti masuk di YouTube viral. Jemaat Bait Kudus ada yang terkena COVID. Aduh, jangan sampai peristiwa Surabaya itu terjadi ya. 16 masjid mesti tutup sementara dan 4 gereja juga mesti ditutup. Tapi saya berdoa dan kita juga terus saudaraku berusaha menjaga tubuh kita. Amin saudaraku. Apa saudaraku, dengan cara apa? Jaga jarak, ya.
Apalagi cuci tangan, apalagi pakai masker ya. Meskipun sesek sih, saya tadi saudaraku mesti pakai masker, pakai ini, saudaraku enggak bisa pakai kacamata, ribet ya. Naik ke atas biasanya bisa gerak bebas, ininya mesti lepas saudara ya. Enggak enak, enggak nyaman, tapi itu mesti kita jalani saudaraku. Karena masuk dalam protokol kesehatan. Kemarin Pak Dwi kan kasih kita pesan ya, dari gerejalah dimulai yang namanya ketaatan. Pakai masker dan sebagainya. Kita enggak takut saudaraku, mati itu kita untung kok ketemu Tuhan. Amin saudaraku. Tapi mari kita belajar jangan mati sebelum waktunya. Ya, gara-gara kita enggak pakai hikmat Tuhan. Udah ngerti mesti pakai masker, kita enggak pakai masker. Ayo coba lihat kanan kirinya. Ada yang enggak pakai masker? Ya. Kalau enggak punya uang buat beli masker, ada itu masker di luar gratis. Ayo dalam hidup ini pergumulan itu ngubah karakter kita loh yang enggak benar. Yang mungkin yang dulu sudah aku pelitnya minta ampun. Tapi di masa-masa sekarang dalam saat pergumulan, engkau jadi hatinya ini murah. Murah hati. Engkau bisa lihat kanan kirimu siapa ya yang belum bisa makan dengan layak. Aku udah cukup bukan karena engkau kaya secara materi, tapi engkau kaya hatimu. Amin. Karena sudah ada karakter ilahi, serupa seperti Yesus, murah hati. Saat sukar kita harus belajar jadi berkat justru. Mungkin gak bisa dalam hal uang, tapi doamu, perhatianmu, itu juga berkat buat mereka yang bisa kita salurkan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Kejadian 32 tadi ayat 27-28 mengatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi siapa namanya? Israel. Yakub dirubah namanya setelah dia mengalami yang namanya pergumulan itu. Bukan lagi penipu, tetapi Israel, pahlawannya Tuhan, pejuangnya Allah. Pergumulan Yakub dengan Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang positif saudaraku. Namanya dirubah dari penipu menjadi siapa tadi? Israel. Artinya apa saudaraku? Pahlawannya Allah, pejuangnya Allah. Saudaraku, perjalanan hidup yang mudah dan kenyamanan itu mungkin buat kita menyenangkan. Karena tidak ada yang namanya kesulitan. Tapi dengar baik-baik, sesungguhnya itu adalah membuat iman kita jadi dangkal. Iman kita itu jadi tipis, tidak lagi tebal dengan Tuhan. Saudaraku sekalian saya kasih dalam Tuhan. Bicara tentang kesulitan, pergumulan, itu banyak hal. Misal keuangan, misal masalah keluarga, misal masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu saudaraku kita tanggapi, kita responi dengan hati yang benar, maka kita akan jadi orang yang tekun, jadi orang yang ulet, jadi orang yang gigih dalam hidup ini. Roma pasal yang kelima ayat 3-4 menyebutkan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pergumulan kita, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak pernah akan mengecewakan. Karena itu saudaraku, kita mesti meresponinya dengan hati yang positif. Bahkan termasuk penolakan, ditolak. Mungkin ada masa-masa pandemi ini kau ngalami yang namanya PHK, putus hubungan kerja. Mungkin engkau mengalami masa-masa sulit ini, sudah tawarkan daganganmu dan sebagainya, masih ditolak. Engkau mengalami diejek mungkin dan sebagainya, tapi dengar baik-baik, ketika kita meresponinya dengan benar, maka itu menjadi pendorong bagi kita. Semangat bagi saya dan saudara untuk terus maju, karena kita tahu tidak selamanya kita ada di bawah. Pasti satu saat badai itu akan berlalu. Hujan itu pasti berhenti, enggak pernah hujan terus menerus.
Demikian juga masa COVID-19 ini, COVID-19. Tidak mungkin terus-menerus, pasti berlalu. Wah, yang amin baru 3 orang. Masa ini pasti berlalu. Karena itu ayo terus bergerak maju. Semangat dalam hidup ini, roh berkobar-kobar. Roma kemarin yang kita baca 12 ayat yang ke-11 saudaraku. Sehingga hidup kita juga bisa jadi berkat buat banyak orang. Bila kita tekun, kita percaya, pasti ada jalan keluar. Amin saudaraku. Hal yang ketiga kita belajar, pergumulan mendatangkan berkat. Ayat 26 dan 29 dari Kejadian 32 yang tadi kita baca mengatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Lihat saudara, Tuhan memberkati Yakub setelah Yakub melewati yang namanya pergumulan. Masalah yang besar, tantangan yang berat. Yakub mengalami berkat Tuhan. Demikian juga dengan saya dan saudara. Walaupun pergumulan kita di masa pandemi COVID-19 ini susah, sulit, tetapi terus melekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Terus punya keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Dan saya percaya pasti ada berkat. Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, ada seorang pemain sepak bola dari Spanyol. Dia sangat rindu untuk memperkuat tim kesebelasan Real Madrid waktu itu. Tapi satu kali di satu malam dia perjalanan pulang dari Majadahonda ke Madrid, dia mengalami yang namanya kecelakaan serius. Sampai akhirnya separuh tubuhnya itu mesti lumpuh. Dan dia menjalani perawatan, saudaraku, untuk memulihkan kondisinya dia itu selama 1,5 tahun. Dia punya perawat yang melayani dia, ya, karena kasihan dengan ini orang yang hidupnya saudaraku sudah depresi, ya, tidak bisa lagi merumput di lapangan, tidak bisa lagi cari duit. Dan kemudian suster ini kasih dia gitar. Nah, dia mulai belajar main gitar di saat-saat dia senggang. Daripada dia meratapi nasibnya, dia juga mengubah puisi-puisi, ya. Dan puisi-puisinya ini meskipun sedih tapi romantis, ya. Dan bukankah itu yang menjadi saudaraku modal buat hari-hari ini kan juga seneng gitu ya. Yang sinetron, lagu apapun ya, lagunya almarhum Didi Kempot itu kan dari peristiwa apa saudaraku? Dari peristiwa apa? Luka batin kan ya, luka hati. Tapi dari situ kesedihan dirubah ya jadi sesuatu berkat. Nah, demikian juga dengan orang ini. Dan apa yang terjadi? Dia tidak bisa lagi merumput di lapangan dan dia nyanyi tadi sambil main gitar. Dan apa yang terjadi? Dengan dukungan dari keluarganya dan semangatnya dia untuk terus bergerak maju, orang ini akhirnya jadi seorang penyanyi yang terkenal. Dan saudaraku, lagu-lagunya itu suka dibawakan dengan pakai bahasa Spanyol. Namanya adalah Julio Iglesias. Jadi penyanyi yang terkenal. Lihat saudaraku, musibah dalam hidupnya ketika dia hadapi dengan tetap kuat, terus bergerak maju, tidak lemah semangatnya, dia mendapatkan yang namanya berkat yang besar. Apalagi saya dan saudara yang punya Tuhan Yesus, yang hidup dan penuh kuasa. Jika hari ini kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita, percayalah. Katakan apa saudaraku? Percayalah bahwa di balik semua masalah itu ada berkat yang besar. Amin saudaraku. Karena itu jangan ngitung-ngitung persoalanmu, tagihanmu, ya, biaya hidup saudaraku. Ya memang perlu dirancang.
Tapi jangan setelah engkau berikan sama Tuhan, engkau doakan terus dipikir terus, jangan. Jangan pikir, jangan hitung terus sampai engkau gak bisa kerja, sampai engkau saudaraku hidupnya gak bisa punya semangat. Setelah engkau doakan, sudah engkau bawa sama Tuhan, ayo usaha, ayo terus minta hikmat Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar ini. Dan apa yang terjadi saudaraku, ketika kita saudaraku belajar untuk mengucap syukur, menghitung kebaikan Tuhan, jangan masalah persoalan kita, maka disitulah karya Tuhan ajaib terjadi. Buning sebagai ayat terakhir. Coba baca di dalam Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kelibatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, perhatikan saudaraku, sengsaraku, masalahku, persoalanku, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, lihat, siapa yang ngitung? Yang ngereken siapa? Saudara apa Tuhan? Halo, siapa yang ngitung? Tuhan. Tuhan itu bagiannya yang ngitung masalah saudara. Bagian kita apa? Ngucap syukur. Katakan ngucap syukur. Ucap syukur. Karena ucapan syukur itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk mengaktifkan iman kita. Berapa minggu yang lalu saudaraku saya sampaikan di ibadah sore ya, bahwa ucapan syukur itu saudaraku ada kuasa yang dahsyat. Karena itu adalah kekuatan untuk mengaktifkan iman. Kolose 2 ayat 7 tidak usah dibaca. Berhubung waktu. Ucapan syukur itu iman tidak pernah bisa bergerak tanpa ucapan syukur. Iman itu mesti bekerja sama dengan yang namanya ucapan syukur. Mungkin bisa ditampilkan Mas, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Perhatikan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam apa? Iman yang telah diajarkan kepadamu dan apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saya umpamakan kasih ilustrasi begini. Kalau misalnya berkat Tuhan, ya, jawaban doa apapun, kesembuhan dan sebagainya dalam hidup saudara, itu saya umpamakan seperti tangki air yang gede. Ya. Dan saudaraku sekalian, iman yang ada di dalam setiap kehidupan kita saya umpamakan seperti pipa atau salurannya. Air tangki yang besar itu akan bisa dialirkan ke satu tempat kalau ada apa? Pipanya. Tapi mau segede apapun pipanya, dia tidak pernah akan bisa sesuatu menghasilkan yang baik, yang sempurna, yang maksimal. Mesti perlu yang namanya keran. Betul apa betul saudaraku? Untuk membuka itu pipanya saudaraku. Saluran airnya. Demikian juga dengan ucapan syukur. Sehebat apapun imanmu, tapi kalau hidupmu ngeluh, sukanya grundel, sukanya ngomel, 1 Korintus 10 ayat 10 itu loh. Ketika kita suka bersungut-sungut, ada malaikat maut saudaraku. Tidak ada bangsa Israel yang bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka semua mati di padang gurun karena suka ngomel, suka bersungut-sungut. Dengar baik-baik. Persungutan itu sesuatu dosa yang akibatnya mengerikan sekali. Apa akibatnya saudaraku? Mati. Mati bisnisnya, mati ekonominya, mati rumah tangganya, mati pelayanannya. Karena suka bersungut-sungut. Karena persungutan itu adalah seperti kita tidak terima dengan kedaulatan Tuhan. Kita pikir kita bisa jadi Allah. Kita bisa nurunkan Allah. Tuhan, kamu tidak bisa lakukan, ngomel mulut ini. Tidak terima. Seolah-olah ngudeta Tuhan untuk turun dari tahtanya. Dan itu akibatnya mengerikan sekali. Kalau hari-hari ini sudah engkau lakukan banyak hal, kerja sudah, doa sudah, ibadah saudara sudah lakukan, persembahan apapun, bermurah hati jadi berkat sudah engkau lakukan, tapi masih belum maksimal hidupmu. Ayo tambahi ngucap syukur. Tambahi apa saudaraku? Ngucap syukur. Mungkin pintu-pintumu sudah tertutup, jalan-jalanmu sudah tertutup,
Tapi ketika engkau naikkan ucapan syukur, saya percaya disitulah iman akan bekerja dengan aktif. Dan iman itu akan menghasilkan perkara yang luar biasa. Lihat bagaimana 5 roti 2 ekor ikan bisa mencukupi ribuan orang, bahkan sisa 12 bakul. Ketika Tuhan Yesus bawa itu 5 roti 2 ekor ikan, mengucap syukur kepada Bapaknya yang di surga. Dan ketika dibagi, ada mujizat multiplikasi. Mujizat pertambahan yang luar biasa, berlipat kali ganda. Karena Tuhan Yesus ngajar mengucap syukur. Bagaimana Lazarus dia bisa lewati itu kematian, bisa bangkit kembali, hidup kembali. Ketika Yesus berkata di depan kubur Lazarus. Dan Yesus dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Anda nanti bisa baca itu dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yesus mengucap syukur. Dan di situ kematian diubah menjadi kehidupan. Mungkin hari-hari ini ada kematian-kematian dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam masa depanmu. Ayo belajar untuk berkat itu ada dalam hidupmu, mengucap syukur. Amin saudaraku. Kesimpulannya kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan takut. Masa-masa ini ya, masa apa saudaraku? Masa pandemi ini, sebab apa? Tuhan akan menggunakan pergumulan kita itu untuk menggenapkan rencana Tuhan demi kebaikan Tuhan. Dan saya dalam hidup, rencana Tuhan akan jadi dalam hidup saudara. Ketika kita berjalan setia dalam proses Tuhan. Pergumulan sehebat apapun tidak membunuh kita, tapi justru menjadikan kita punya karakter seperti Tuhan Yesus. Membuat hidup saya dan saudara bergantung, melekat dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu berkat sudah tersedia dalam hidup kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari lanjutkan Roh Kudus, meteraikan itu dan jadikan setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini melakukannya dan menjadi bagian hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu atas hidup kami tidak pernah gagal dan semuanya akan jadi ketika kami berjalan dan terus setia dalam proses Tuhan. Pergumulan ini tidak membuat kami mati. Pergumulan ini tidak membuat kami turun. Tapi pergumulan ini justru akan membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan buat kami. Ucap syukur hari ini saudaraku, kalau engkau sudah mendengar firman Tuhan. Di poin mana engkau jatuh, minta ampun sama Tuhan. Dan saudaraku, setelah engkau minta ampun sama Tuhan, bilang, Tuhan, hari ini aku mau belajar setia dalam pergumulan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Karena aku percaya itu tidak membuat aku untuk terpuruk, tapi justru membuat aku naik, membuat aku semakin serupa seperti Engkau Tuhan. Karakter lamaku diganti menjadi karakter Kristus. Murah hati, mengasihi, sabar, setia, menguasai diri, lemah lembut, baik. Kami percaya semuanya yang baik dan sempurna Tuhan anugerahkan buat kami. Kira bayaralaya syakarata karabayaralaya syikir. Kira bayaralaya syakarata karabaralaya syikir. Bawa rohmu jangan padam, bawa rohmu jangan kering, bawa rohmu jangan dingin. Ayo berkabar terus. Terus melekat erat, kuat dengan Tuhan. Hari-hari ini gak ada cara lain. Engkau menghadapi kesukaran, kesulitan. Kalau engkau tidak hidup melekat dengan Tuhan, ayo hargai Tuhan. Ayo cintai Tuhan lebih sungguh lagi. Ayo belajar mengandalkan Tuhan lebih lagi. Dan engkau akan lihat cara Tuhan yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sikira bayaralaya syakara takara.
tak gentar, sebab Yesus ada di sisiku. Sekali lagi katakan, dengan imanmu, buang keraguanmu, buang kecemasanmu, buang ketakutan, kekhawatiranmu. Fokus dengan Tuhan. Dia menyertaimu. Dia ada bersama dengan engkau. Yes. Oh, haleluya. Katakan, aku percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Katakan dengan imanmu, aku percaya. Sebelah sini yang menaikkan pujian, sekalipun aku dalam lembaga, sekalipun. Ayo, suara hatimu dari Roh Kudus. Disambut yang di tengah semuanya, sekalipun. Amin. Amin. Katakan, aku percaya. Dia ajaib, dia ajaib. Melimpah. Amin. Yang kau perkatakan terjadi. Yang kau perkatakan terjadi. Hatimu didengar oleh Tuhan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku. Kau tidak kekurangan. Kekurangan hikmat, kekurangan kebaikan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, Ku sembah Kau Tuhan.
bersyukur untuk hari ini. Kami sangat bersyukur kalau firman-Mu tepat mengenai apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu, Tuhan, kalau semuanya jadi menurut pemandangan, jadi menurut iman kami. Tuhan, meskipun dunia saat ini sedang terjadi wabah ataupun COVID-19, tapi kami mau bergantung sepenuhnya padamu. Kami ketika berinteraksi, ketika kami harus keluar, ketika kami harus bernegosiasi tentang usaha kami, ketika kami banyak hal yang kami urus, Tuhan, kami tetap mengandalkan-Mu. Dalam segala hal kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk nasihat firman-Mu hari ini yang sangat memberkati kami. Kau berkati Ibu Gembala yang menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanya Engkau Kristus yang nampak, sehingga kami semua terberkati karena Yesus Kristus Allah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kekuatanku, penolong hidupku, keselamatan, memberikan kasih setiamu, benteng hidupku, katakanku aku, Yesus, jaminan hidup kekuatanku. Mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Kau mengandalkan sekecil apapun, itu percaya pada Tuhan, maka engkau mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jika saudara ingin memberkati pekerjaan Tuhan, bisa lewat banyak-banyak persembahan, ya. Tuhan memberkati segala persembahan saudara. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur dan percaya kasih setiamu Tuhan sungguh sangat kami rasakan. Dan kami sebentar juga merasakan kebaikan Tuhan dengan kami memberkati pekerjaanmu Tuhan. Kau berkati semua persembahan anak-anakmu yang kau persembahkan kepadamu Tuhan. Dan persembahan ini hanya untuk kemuliaan namamu. Berkati untuk anak PAUD, berkati untuk operasional pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati untuk hamba-hambamu Tuhan, kami percaya kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ada berkat, ada anugerah yang Tuhan limpahkan ketika kami memberi bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, katakan amin. Kita katakan dulu moto gereja kita, tahun 2020, tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, tahun penuaian. 1, 2, 3. Tahun 2020, tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, tahun penuaian. Katakan amin. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Amin. Tahun ini jemaat tetap terpelihara dengan kesehatan. Ya, puji Tuhan. Kita angkat tangan menyembah.
Kurapa kata-kata kasih. Kurapa papa. Kita kata kita kira kata kita kata guna kata sena malamata kasera malamako kina ramata sena tata seda malamaya kia ina malamaya minta pada Tuhan anugerahnya limpah kembali, berkatnya limpah kembali, kecukupannya limpah kembali. Haleluya. Tuhan berkati hambamu yang melayani musik, melayani singer, melayani worship leader. Tidak ada yang sekecil apapun persembahan mereka bagi Engkau. Engkau akan hutangkan Tuhan, tetapi Engkau akan membayar dengan segala kelimpahan-kelimpahan-Mu. Anugerah, hikmat, kebijaksanaan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan senantiasa melekat pada mereka. Dan kami percaya, kami semua jemaat Tuhan diberkati oleh Engkau. Angkat kedua tanganmu, diberkati Engkau. Ketika Engkau bangun, ketika Engkau bekerja, ketika Engkau melakukan aktivitas, diberi kesehatan dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang tahu persis keadaan kami, Allah yang tahu persis situasi keadaan kami. Tuhan Yesus melindungi, menjagai, menyertai engkau, dan diberikan damai sejahtera daripada Tuhan Allahmu melimpah, tercurah bagi kita semua yang percaya pada Tuhan. Dan pulanglah, bawalah berkat, bawalah anugerah, bawalah kasih daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau dalam semua berkat dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ada